Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Nur Yusliani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yaitu pengolahan data penelitian uji beda dua kelompok menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ketika rekan-rekan sekalian mempunyai data hasil penelitian dan ingin menguji beda dari dua kelompok yang berbeda itu, rekan-rekan sekalian bisa menggunakan aplikasi SPSS. Nah, seperti ini, saya akan tunjukkan. Nah, ini adalah aplikasi SPSS di mana data hasil survei yaitu penelitian non-eksperimen yang sudah kita kopikan dan kita salin ke dalam data seperti ini. Nah, ada data view, ada data variabel. Data variabelnya seperti ini isinya, ya. Kemudian kalau kita lihat di data view, nah seperti ini isiannya. Nah, di data view ini, rekan-rekan, saya sudah mengisi untuk angka numeriknya, data numeriknya seperti ini. Nah, ini adalah dengan angka-angka 5, 1, 2, 3, 4, sampai 5. Ini sesuai dengan skala Likert berdasarkan hasil survei yang dilakukan. Nah, survei ini yaitu mengukur ketergantungan dua kelompok yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, terhadap penggunaan AI, kecerdasan buatan, dalam mereka mengerjakan tugas-tugas kuliah mereka. Nah, datanya seperti ini, sudah terkopi seperti ini. Ini harus dalam bentuk data numerik. Oke, kita kembali lagi dulu. Nah, studi kasus yang digunakan pada kesempatan kali ini yaitu perbedaan tingkat ketergantungan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam mengerjakan tugas kuliahnya antara dua kelompok yang berbeda, yaitu mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Nah, kemudian teman-teman pasti bertanya, apa sih guna uji beda dua kelompok dalam penelitian itu? Nah, di sini yang pertama, mengetahui perbedaan antar kelompok. Uji beda dua kelompok digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata atau distribusi data antara dua kelompok yang berbeda. Kemudian juga menguji hipotesis penelitian. Nah, dalam penelitian kuantitatif, peneliti biasanya membuat hipotesis. Misalnya pada kesempatan kali ini saya buat hipotesisnya H0, hipotesis nolnya, tidak terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pengerjaan tugas akademiknya. Nah, H1-nya, hipotesis alternatifnya, saya buat terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam penggunaan kecerdasan buatan atau AI-nya dalam mengerjakan tugas akademik atau perkuliahannya. Nah, uji beda ini digunakan untuk menguji apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang diperoleh tadi. Nah, yang ketiga, membantu pengambilan kesimpulan ilmiah. Melalui uji beda, peneliti dapat menentukan apakah perbedaan yang terlihat pada data benar-benar signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan. Nah, dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode statistik yang tepat untuk melakukan pengujian tersebut menggunakan independent sample t-test yang dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik seperti IBM SPS statistik yang barusan saya tunjukkan. Nah, uji independent t-test digunakan ketika peneliti ingin membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang bersifat independen atau tidak saling berhubungan. Dalam penelitian ini, dua kelompok yang dibandingkan adalah mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Sedangkan variabel yang dianalisis adalah tingkat ketergantungan penggunaan teknologi AI atau AI reliance dalam kegiatan akademik. Nah, sehingga nanti di dalam data SPSS ini kita akan melihat bagian AI reliance-nya. Itu yang kita soroti. Nah, balik lagi ke sini. Dengan menggunakan uji independent t-test, peneliti dapat mengetahui apakah perbedaan rata-rata tingkat ketergantungan penggunaan ChatGPT misalnya dalam AI tadi antara kedua kelompok signifikan secara statistik atau tidak. Oke, nah skala data yang digunakan dalam uji independent sample t-test ini adalah data interval atau rasio. Nah, uji independent sample t-test termasuk ke dalam statistik parametrik yang artinya asumsi normalitas data wajib terpenuhi. Artinya data harus berdistribusi secara normal. Apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka bisa saja menggunakan uji alternatif statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Nah, baik teman-teman, karena tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita akan melakukan uji beda terhadap dua kelompok, maka kita harus menguji dulu apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Nah, langkah pertama kita lihat di dalam data view di sini, kita harus melihat data yang sudah dijadikan data numerik. Dia ada di bagian bawah sini, kita cari dulu.
Nah, di bagian ini kita harus melihat data yang dalam bentuk numerik. Ini rekan-rekan sekalian. Nah, di sini nih. Ini sudah dalam bentuk data numerik, bukan data string seperti yang di atas. Jadi, nah data dari sini. Nah, kalau di atas ini adalah data stringnya, di sini adalah data numeriknya. Kita mulai dari jenis kelamin, memang yang akan kita lakukan uji coba, uji bedanya, yaitu berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan antara data perempuan dan data laki-laki. Jadi berdasarkan gender. Nah, di sini di bagian gender ini di sini sudah ya, sudah terlabel bahwa value untuk 1 itu perempuan dan 2 itu laki-laki. Di sini sudah seperti ini. Nah, kemudian kita harus memberikan klik di bagian bawah ini label pada value ini dari R1 salin deskripsi ini sampai semuanya sampai R23 karena memang ada 23 pertanyaan. Nah, kita klik di sini. Tik 3 ini ada value dan label. Nah, untuk apa nih kita memberikan label value ini? Nah, jadi kita perlu memberikan value label untuk memberi keterangan agar pada kode angka ya yang mewakili kategori tertentu agar nanti hasil interpretasi daripada data ini lebih mudah dipahami. Kemudian tidak ada salah interpretasi dan analisis data akan terjadi secara lebih akurat. Nah, bagaimana value atau label ini kita berikan? Itu kita sesuaikan dengan skala Likert yang sudah dilakukan pada survei. Nah, di sini ada keterangannya angka 5, 4, 3, 2, 1. Nah, 5 itu sangat sering, 4 sering, 3 kadang-kadang, 2 jarang, 1 tidak pernah. Jadi kita kopikan, kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Oke, value 5 itu labelnya sangat sering, kita add. Kemudian kita masukkan value 4 lagi, kita kopikan kembali. Value 4 itu sering. Oke, masukkan kembali ke dalam SPSS-nya. Kita pastekan di sini, kita add kembali, kemudian value 3. Angka 3 itu untuk keterangan kadang-kadang. Kopikan kembali di sini, kita pastekan, kita add lagi, kemudian kita masuk ke keterangan angka 2, value 2. Value 2 ini jarang keterangannya. Kita masukkan kembali, kita pastekan di sini, kemudian kita add lagi, dan yang terakhir ada value 1, angka 1. Label atau keterangannya itu adalah tidak pernah. Nah, kita kopikan kembali, kita pastekan di labelnya di sini. Oke, kita add. Nah, sudah lengkap angka 1, 2, 3, 4, 5 yang labelnya, kita klik OK. Nah, sudah tampil di sini ya, teman-teman ya. Ini sudah yang di dalam sel ini berwarna orange keorenan ini sudah berubah. Nah, semuanya harus kita berikan label. Jadi kita berikan label value ini sampai ke R23. Jadi kita kopikan saja sini. Nah, kita klik ini. Kita klik shift. Nah, kemudian tekan ke bawah, kita tekan shift sampai R23, baru kita pastekan. Nah, sehingga semuanya sudah terlabel. Sudah ada label pada value-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji normalitas. Nah, kita harus melakukan uji normalitas pada data ini. Sehingga kita tahu apakah data terdistribusi secara normal atau tidak normal. Langkahnya yaitu kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Explore. Nah, di sini terdapat pada layar terbuka ada dependent list dan factor list. Di kolom dependent list-nya, karena kita memang ingin mengukur ketergantungan terhadap AI, kita cari tadi yang kata-kata AI reliance. Nah, ini dia. AI reliance. Kita klik panah ini, masuk ke dependent list. Kemudian untuk factor list-nya, apa yang dua uji beda ini terhadap apa? Terhadap jenis kelamin. Nih, jenis kelamin yang gender yang ini. Ini yang tadi sudah jadi data numerik. Kita klik kanan. Oke, masuk. Kita klik plots. Pada bagian deskriptif, hilangkan centang pada stem and leaf. Kita menggunakan histogram karena kita ingin melihat hasilan tampilannya nanti berupa histogram. Kemudian untuk box plot ini tetap factor levels together. Lalu kita masuk ke normality plots with hash. Kita klik di sini, teman-teman. Kemudian kita klik continue. Ya, kita oke kan.
Oke, sekarang sudah tampil hasilnya. Nah, seperti ini. Ya, inilah dia hasil dari uji normalitasnya. Baik, kita masuk ke bagian sini, test of normality-nya. Nah, rekan-rekan bisa lihat kembali tadi di sini. Kita ada menjelaskan seperti ini. Nah, kriteria pengujian uji normalitas. Oke, pemilihan teknik uji normalitas biasanya disesuaikan dengan jumlah sampel penelitian. Jika jumlah sampel kurang dari 50, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Namun, jika jumlah sampel lebih dari 50, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi kita cek dulu tadi di dalam hasil yang kita dapatkan di sini untuk test of normality-nya, kita lihat nilai signifikansinya. Nah, di sini kan ada gendernya perempuan dan laki-laki. Kita lihat sampel tadi ya. Sampel untuk perempuan itu 56, artinya dia lebih dari 50. Nah, kalau untuk yang laki-laki, dia sampelnya 32, artinya kurang dari 50. Oke, kita balik lagi. Nah, jika jumlah sampel kurang dari 50, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, tadi kalau yang lebih dari 50 menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat ini jumlah perempuan ini 56 sampelnya lebih. Nah, makanya kita harus melihat data di sini, di Kolmogorov-Smirnov ini, rekan-rekan sekalian. Nah, nilai signifikansinya kita lihat di sini adalah 0,200. Jadi ingat ya, perempuan dengan jumlah sampel 56 di atas 50, kita lihat pada hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnovnya yaitu 0,200, sedangkan untuk laki-laki dengan sampel 32 dengan jumlah sampel yang lebih kecil dari 50, kita menggunakan Shapiro-Wilk-nya di sini hasilnya 0,102. Nah, kita baca lagi acuannya seperti ini. Oke, nah kriteria pengujian uji normalitas. Nilai signifikansi p-value jika lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan data tidak terdistribusi secara normal. Namun, jika nilai signifikansi p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal. Kita kembali lagi ke hasil tadi, hasil uji normalitas. Kita lihat signifikansi perempuan 0,200 dan laki-laki itu 0,102, artinya kedua-duanya itu lebih dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data melalui uji normalitas ini terdistribusi secara normal. Seperti ini. Jadi hasilnya, kita lihat di sini, hasil uji normalitas data. Nah, kita pilih di antara dua ini tadi kan, ada nilai signifikansi atau p-value lebih kecil, apakah lebih besar. Nah, ternyata setelah hasil dilihat, nilai signifikansi p-value-nya tadi itu p-value yang perempuan itu ternyata lebih besar, ya kan? Dan laki-laki sama, jadi hasilnya tadi ya, jadi hasilnya nilai signifikansi p-value perempuan dan laki-laki lebih besar dari 0,05. Nah, berkesimpulan data berdistribusi normal sehingga data parametrik dan dilanjutkan analisis menggunakan independent sample t-test. Nah, seperti itu ya rekan-rekan semua ya. Sebenarnya hasil ini juga kita bisa lihat dari histogramnya. Bisa copy di sini. Oke, tidak perlu lah, tidak apa-apa. Nah, kita lihat ini nanti bisa kita kopikan juga di Word. Seperti ini untuk hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Sudah kita kopikan, terus keterangan yang tadi, hasil uji normalitas datanya bisa kita kopikan. Sehingga kita tahu, kita punya dasar berdasarkan data yang sudah kita olah menggunakan SPSS-nya.
Nah, seperti ini. Jadi ini adalah hasilnya ya, hasil uji normalitas datanya. Setelah kita melihat tadi test of normality-nya berdasarkan signifikansinya. Ini bagian signifikansinya. Jadi perempuan itu 0,200 dan laki-laki 0,102. Kedua-duanya itu lebih dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan data berdistribusi secara normal sehingga data ini parametrik dan kita dapat melanjutkan analisis menggunakan independent sample t-test. Baik, kita kembali lagi ke hasil tadi. Kita juga bisa melihat seperti ini rekan-rekan di histogramnya, karena kita sudah klik histogram tadi, ini muncul untuk histogram berjenis kelamin perempuan. Ini tampilannya berbentuk seperti V terbalik begitu ya. Jadi titik tengah mediannya ini ada di sini di puncak. Data kurang lebih di sebaran sebelah kiri dan kanan ini terdistribusi secara normal. Nah, begitu juga dengan yang histogram laki-laki seperti ini. Oke, dan ini untuk Kiki plotnya dari AI Reliance-nya, kita lihat titik-titik ini menunjukkan data tersebar normal ya, hampir mengikuti garis lurus ini. Nah, seperti itu. Sama ini juga. Untuk yang jenis kelamin laki-laki, data tersebar seperti ini. Oke, baik. Kalau begitu, sekarang kita masuk kembali ke data tadi. Data ini. Kita lanjut setelah kita tahu hasilnya adalah data terdistribusi secara normal, maka kita akan melakukan uji independent sample t-test. Nah, uji independent sample t-test ini, sebelum kita masuk ke uji independent sample t-test, nah kita akan mengkategorikan range. Ya, kita akan masuk ke dalam kategori range. Sebelum melakukan uji independent sample t-testnya, kita mengkategorikan range dulu. Nah, kita kategorikan range itu dengan rumus, kita klik transform, kemudian target variable, input variable. Nah, di sini kita klik tadi, oke, kita ulangi ya. Kita klik transform, kemudian compute variable, ini, kemudian target variable-nya. Nah, seperti ini target variable-nya. Oke. Kita ketikkan total reliance karena memang kita ingin mencari totalnya. Total reliance seperti ini. Kemudian di bagian function group-nya kita cari bagian statistical. Di sini kita klik statistical, kemudian function and special variable-nya adalah sum. Kita ingin menjumlahkan. Nah ya, jadi ingat function group-nya itu statistical, function and special variable-nya itu sum. Lalu kita klik ini, tanda yang ke atas. Sehingga muncullah numeric expression di sini. Ini seperti ini ya. Jadi ada sum dalam kurung tanda tanya, koma tanda tanya. Jadi kita masukkan data apa? Data-data tadi, data-data numerik yang dari R1 sampai R23. Kita kopikan ke situ. Oke, seperti itu ya. Coba kita lakukan. Ini, kita cari yang seperti ini, yang sudah salin. Ini sudah terjadi, ini sudah merupakan data numeriknya, seperti ini. Kita klik di sini saja, langsung, koma. Lalu, klik lagi, sampai selesai. 3, koma, jangan lupa komanya. 4, lanjut ya. 6, R6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tanda tanyanya kita hapus, tutup. Seperti ini. Oke, sudah masuk seperti ini. Kita klik OK.
Oke. Kemudian sekarang kita lanjut. Jadi data tadi itu sudah kita masukkan range-nya seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian untuk melakukan analisis sampel t-test-nya. Ya, jadi untuk melakukan analisis sampel t-test ini, formulanya itu kita klik Analyze, kemudian compare means, lalu kita klik Independent Sample t-test. Ya, di sini untuk tes variabelnya seperti biasa yang diukur yaitu total reliance, reliance-nya. Kita cari ini, kita masukkan change. Setelah itu kita klik bagian old and new values. Nah, untuk mengisi pada range ini value-nya, range-nya kita klik di range. Ini kan ada range yang rendah sampai range yang tinggi. Kita harus menggunakan formula, teman-teman. Nah, adapun formulanya seperti ini. Nah, kita harus menghitung X-max, X-min, range-nya. Jadi, rumus range itu adalah X maksimum dikurang X minimum. Nah, X maksimum ini diperoleh dari mana? Ini 23 ini adalah jumlah pertanyaan yang diberikan dalam survei, jumlah maksimum, dengan kategori skala Likert terbesarnya, yaitu 5. Jadi, 23 kali 5, 115. Kemudian X-min-nya, yaitu jumlah pertanyaannya 23 dikali nilai minimumnya, sehingga 23 kali 1 hasilnya 23. Untuk range-nya yaitu X max dikurang X min, 115 dikurang 23, range-nya kita ketemukan 92. Nah, di sini kita juga menghitung standar deviasi. Standar deviasinya yaitu range dibagi 6, 92 dibagi 6 hasilnya 15,3. Untuk min, nilai rata-ratanya yaitu X max plus X min dibagi 2. 115 ditambah 23 dibagi 2, minnya 69. Nah, sehingga kita nanti akan mengkategorikan 3 bagian, rendah, kemudian ada sedang, dan tinggi. Nah, untuk nilai rendah ini, di sini rumusnya, X lebih kecil dari M min 1 SD. Jadi, X itu lebih kecil dari 69, tadi kita sudah ketemukan minnya, dikurangi untuk SD-nya standar deviasinya 15,3. Jadi untuk nilai rendah itu X lebih kecil daripada 53. Artinya nilai yang kurang dari 53 termasuk kategori rendah. Jadi rendah itu mulai dari nilai 23 sampai dengan 52. Nah, kemudian sedang, lihat seperti ini rumusnya. M min 1 SD lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari M plus 1 SD. Nah, untuk sedang itu kita masukkan ke rumus 53 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari M plus 1 SD. Nah, di sini kita masukkan angka-angkanya, sehingga 53 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 84. Nah, jadi ini yang terkategori nilai sedang itu mulai dari 53 sampai dengan 83. Kenapa sampai 83? Karena lebih kecil dari 84 setelah kita masukkan rumus. Nah, kemudian rumus untuk nilai range tinggi yaitu M plus 1 SD lebih kecil sama dengan X. Nah, yang tinggi itu adalah M-nya 84 sampai dengan 115. Nah, sehingga kita masukkan lagi tadi di dalam data kita untuk range yang pertama, kita lihat range kecil tadi dari angka rendah itu terkategori rendah 23 sampai 52. Nah, di sini kita ketikkan 23 sampai 52. Nah, value-nya kita masukkan kategori 1. Kita add. Kemudian kita lihat lagi yang nilai sedang 53 sampai 83. Oke. 53 sampai 83 itu kita berikan value 2. Kemudian kita tambahkan untuk nilai yang tinggi tadi terakhir yaitu 84 sampai 115 nilai maksimumnya. Nah, 84 sampai 115 untuk value 3. Oke, kita add. Nah, kemudian kita klik continue. Nah, oke. Kita lihat old and new values-nya. Oke. Nah, baik, kita mulai dengan langkah selanjutnya. Terakhir, untuk melakukan independent sample t-test, kita masuk ke formula analyze, kemudian
compare means, ya di sini compare means, kemudian kita buka independent sample t-test. Nah, karena memang yang ingin kita nilai, kita lakukan uji bedanya itu yaitu sekarang terakhir ada, ini kita kembalikan dulu. Bagian total ketergantungannya, ini. Nah, kita klik panah ke kanan. Jadi tes variabelnya kita isi dengan total ketergantungan. Nah, tadi kita sudah dapatkan totalnya. Kemudian untuk grouping variabelnya, tetap di grouping variabel ini berdasarkan gender, jenis kelamin, data kuantitatif ini ya yang sudah memberi seperti ini. Kita masukkan. Oke. Kemudian untuk define grupnya, nah ya, di sini kan harusnya kosong pertama kali, jadi grup 1 itu kita labelin dengan 1, kemudian grup 2 kita labeli dengan 2. Oke, continue. Oke. Nah, seperti ini hasil akhirnya, teman-teman. Nah, ini adalah hasil akhir dari independent sample t-testnya. Kita lihat di sini. Nah, untuk grup statistiknya, kita lihat min itu nilai rata-rata tadi, ya, ini standar deviasinya. Untuk perempuan dengan jumlah sampel 56, minnya 16,2321. Laki-laki dengan jumlah sampel 32, minnya itu 17,0938. Lalu kita masuk ke penilaian independent sample t-test di sini di hasilnya. Nah, kita masuk di sini berdasarkan AI reliance, ketergantungan terhadap AI, hasil uji beda dua kelompok laki-laki dan perempuan, equal variances assume-nya di sini kita lihat di signifikansi to tail. Kita kembali ke ini. Nah, ini hasilnya ya. Kriteria pengujian uji independent sample t-test, kita lihat untuk nilai signifikansi two-tailed yang lebih kecil dari 0,05 itu dapat disimpulkan ada perbedaan secara signifikan di antara dua kelompok tadi. Nah, namun jika nilai signifikansi atau two-tailed di sini ya. Nilai signifikansi atau two-tailed-nya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan secara signifikan antara dua kelompok tersebut. Nah, kita kembali lagi ke hasil tadi. Nah, ini independent sample t-test-nya. Kita lihat di sini rekan-rekan semuanya. Kita lihat di signifikansi two-tailed-nya. Nah, untuk equal variances-nya itu 0,348 dan yang equal variances not assumed-nya itu 0,366. Nah, kedua angka ini dua-duanya itu lebih dari 0,05 seperti yang disampaikan di sini tadi. Nah, jadi ini kriterianya. Jadi kita dapat hasilnya untuk yang terakhir, hasil uji independent sample t-testnya, kita memilih yang ini, yang kedua. Jadi ini kita hapus. Ya, jadi hasilnya itu hasil uji independent sample t-testnya, nilai signifikansinya atau p-value-nya tadi itu lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan secara signifikan, ya, dapat kita ketikkan antara laki dan perempuan ya. Artinya data berdistribusi secara normal seperti itu. Ini sudah dilakukan uji tes parametrik tadi. Jadi ini hasilnya. Jadi untuk nilai signifikansinya atau p-value-nya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan secara signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan atau ketergantungan terhadap penggunaan AI dalam tugas akademik. Nah, demikianlah yang dapat kita simpulkan. Seperti ini. Jadi, yang terakhirnya hasil uji independent sample t-testnya yaitu nilai signifikansi p-value-nya lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan
tidak ada perbedaan secara signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan atau ketergantungan terhadap penggunaan AI dalam tugas akademiknya. Nah, ini berdasarkan hasil independent sample t-test yang sudah kita lakukan pada data-data numerik yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS tadi. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.